guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan buka Q&A terkait dengan dunia konten kreator. Jadi aku akan jawab-jawabin komen yang ada di Instagram, di TikTok, di YouTube yang selama ini nanya terkait dengan konten. So, buat kalian yang mungkin baru memulai dunia konten kreator, dunia reviewers, atau mungkin kalian yang sudah punya akun besar, sudah menjadi KOL, boleh juga sharing-sharing di kolom komentar ya. So let's go! Oke, pertanyaan pertama datang dari Instagram, ada dari Lina Faza 13. Hai Lina, katanya Kak, saya pemula pengen bikin konten atau pengen jadi konten kreator, apakah bisa cuma bermodalkan HP doang? Ya, memang hanya HP saja, yang penting ada itu smartphone-nya yang terkoneksi dengan internet, sudah download aplikasi untuk sosial medianya ya. Tapi memang untuk menunjang pastinya kita kalau bicara soal konten banyak penunjang lain ya, tidak hanya HP ya. Kan banyak yang bilang HP-ku kentang, HP-ku ini, HP-ku itu. Sebenarnya memang fokus kedua setelah kita punya gadgetnya adalah kita juga punya penunjang seperti lighting. Nah, kalau kalian memang di awal-awal belum mampu nih atau belum ada budgetnya untuk beli lighting yang proper, kalian bisa mengandalkan lighting yang alamiah gratis dari Tuhan, yaitu cahaya matahari gitu ya. Dulu awal-awal aku tuh konten ya di depan jendela kamar sayang ya, tring gitu kan. Di jam-jam yang bagus itu biasanya antara jam 11 ke jam 2. Nah itu tuh mataharinya lagi sedang-sedang oke-nya. Tapi kalau mau rada-rada nuansa warm senja ya agak sore tuh. Jam 4, jam 3 ke jam 4 itu ya yang mataharinya agak-agak kuning ya kan. Jadi bisa disetting warm, itu juga bisa ya. Jadi kontennya di depan jendela dengan lighting matahari. Tapi sebenarnya menurut aku sekarang di toko oranye, toko biru, toko ungu, toko hijau ya, toko-toko e-commerce itu udah banyak lighting-lighting yang menurutku murah meriah. Aku rasa if you have smartphone udah pasti kalian akan bisa sisihkan uang untuk beli lighting yang sebenarnya murce kok, murah meriah, nggak ada yang nggak lebih dari 100.000. Itu udah oke banget, bisa dipakai di dalam indoor, di dalam ruangan. Apalagi untuk kita reviewer, konten kreator yang mengandalkan ya lighting muke kita ini ya. Asalkan lightingnya udah oke dengan HP, lightingnya nggak perlu yang terlalu mahal, as long as cukup gitu ya, pas komposisinya di depan muke kita gitu, itu udah cukup. Nah kalau udah punya duit lagi nih ya kan, udah makin cuan nih saya, karir dan kerjaan, ya bisalah support dengan lighting yang lebih proper lagi gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya, ini masih dari Instagram, dari Dumpiest8. Aku masa manggilnya Hi Dump. Kak, kalau edit foto video pakai aplikasi apa? Oke, kalau video aku cuma pakai 2 aplikasi. Yang pertama udah pasti langsung di TikToknya. Yang kedua aku pakai Videolip. Kalau itu aku edit sendiri. Kebetulan aku punya tim ya, mereka lebih canggih lagi kalau butuh video-video dengan kualitas yang HD, dengan syuting yang lebih proper dan segala macam. Itu mereka lah yang tahu ya editingnya apa. Tapi kalau yang aku pakai daily di rumah untuk ngedit video, biasanya aku langsung di TikTok guys. Karena di TikTok itu tools editingnya udah sangat support konten kreator banget, makanya aku waktu itu memulai karirku konten kreator di TikTok karena wow, ngeditnya udah berasa CapCut Videolip di situ gitu loh ya, udah bisa nge-crop, udah bisa nge-trim, udah bisa pasang transisi, udah bisa rekam ulang gitu kan, kita bisa voice over, kita bisa tambahin stiker, kita bisa tambahin efek, kita bisa pakai, bahkan bisa pakai green screen dan segala macam. Itu udah bener-bener di TikTok tuh menurutku salah satu platform dengan tools editing yang paling lengkap menurutku ya, karena bahkan mungkin kayaknya dia juga udah kerja sama CapCut juga sekarang ya, banyak template-template yang udah bisa kita pakai untuk bikin konten. Nah tapi selain itu kadang kan aku juga ngerekam langsung dari TikTok, itu kualitinya nggak sebagus sama kita rekam langsung dari HP. So once aku ngerekam langsung dari HP misalnya dengan kualitas pure dari HP-nya, itu aku ngeditnya di Videolip. Kenapa Videolip? Karena menurutku Videolip lebih easy buat aku ya, gampang makainya, terus aku mau adjust dari segi warna, adjust dari segi audio,
terus mau pakein background juga di situ udah ditentuin mana background yang komersial, mana yang enggak. Jadi mana yang ada copyrightnya, mana yang enggak. Jadi kayak udah bener-bener ngebantu. Tapi jujur ya sayang ya, aku video lipnya pakai yang premium, sayang bayar ya biar bisa pakai semua fiturnya. Kalau yang freean gitu aku nggak tahu lah ya bisa selengkap apa. Tapi bagiku worth it ya untuk aku bayar dan pakai aplikasi video lip itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini agak out of the box ya, agak di luar konteks dari kita ngebahas konten kreator. Tapi aku harus jawab pertanyaan ini karena ini cukup banyak yang nanyain. Dari TikTok, ini dari Agus Rahman. Agus Rahman ini mewakili yang lain-lain juga yang pada nanya. Jadi setiap aku ngonten, ada aja yang komennya kayak gini. Hah? Udah married? Udah punya anak? Udah Zai, suami 1 anak 2 ya. Ini tuh komen-komen kayak gini tuh ya, tuh bikin perasaan campur aduk. Pertama adalah kadang perasaan agak apa gue terlihat seperti masih single, masih gadis gitu ya. Ada feeling gitu, tapi ada juga kadang gue ngerasa kayak apa gue kurang nih nunjukin laki saya nih, apa saya harus lebih sering nih nunjukin suami saya dan nunjukin anak-anak saya, jangan sampai tadi luar dikira laki saya single juga lagi ya kan. Jadi ya gitulah ya, udah ya guys ya, sesudah emak suami 1 anak 2. Ini ada pertanyaan dari TikTok juga dari Ibu Yuliana. Katanya ini Ibu Yuliana ini komen di konten aku, ini aku kasih background story-nya dulu terkait tentang kemarin itu sempat heboh isu. Jadi hai Ci Agnes, aku bawa kamu nih. Jadi biasalah ya, Ci Agnes Jennifer itu suka nge-stitch video-video dan memberikan opininya. Nah, salah satu yang sangat menarik dibahas waktu itu sama Ci Agnes itu adalah dia nge-stitch video dari kayaknya some kind of agency gitu ya, agensi atau PR brand gitu, yang bilang bahwa udah bayar mahal 20 juta tapi view-nya flop gitu, view-nya rendah. Terus Ci Agnes komen kayak, ya lo kalau mau view-nya tinggi, bayar Zai Ads gitu kan ya, tambahin dong promo dan segala macam ya, dan segala macam. Nah, itu aku juga nge-stitch lagi tuh, ngejelasin dari point of view aku. Nah, akhirnya di situ aku ngomong bahwa sebenarnya bener juga gitu, somehow brand itu kan ada loh, masih ada walaupun sekarang menurutku udah agak berkurang ya, udah mulai PR dan agensi tuh udah mulai lebih wise dan lebih mengerti satu sama lain. Tapi dulu tuh masih banyak brand-brand yang mempertanyakan, kayak misalnya dia udah kerjasama sama kita bikin kontennya, terus viewersnya sedikit. Dulu tuh masih banyak brand yang mempertanyakan kayak, Kak Jens, ini udah sejam loh, tapi view-nya belum nyampe 1000 loh gitu kan. Terus atau viewersnya cuma ratusan ya, Kak Jens kan followersnya 500.000. Ya gitu, dulu tuh banyak yang nanya gitu dan gue kayak, gimana cara jawabnya saya juga gak tahu gitu kan. Nah tapi lambat laun kan dunia konten ini kan buat aku juga bukan sesuatu yang biasa aja. This is my career gitu. Jadi kayak aku mempelajari hal-hal yang harus aku pelajari, dan kerjasama dengan brand bagiku tuh sangat krusial karena cuannya Zai. Jadi kita harus saling mengerti dan saling memahami. So I learn about my content. Oh ternyata memang kita tidak bertanggung jawab atas view, tapi ya kita bertanggung jawab lah atas kualitas konten kita, isi konten kita, apa yang kita tawarkan, konten kita terhadap brand gitu. Jadi kalau brand juga satisfied dengan konten yang kita buat kan, mereka juga they don't really think about views anymore gitu loh. Bahkan pada fase yang membayar kita untuk opini kita, untuk review kita terkait produknya, itu udah pencapaian luar biasa. Nah ini Ibu Yuliana nanya, KOL itu harus ada strategi juga nggak sih? Apalagi kalau yang pro dan sudah ada tim. Aku harus jawab, ya, kecuali bagi KOL atau konten kreator yang mungkin menjalaninya hanya untuk iseng, meluangkan isi iseng-iseng aja di tengah kesibukan dan segala macam konten, tidak ada target yang dicapai, tidak ada orientasinya dan segala macam, ya mungkin they don't really need strategi gitu ya. Tapi kalau untuk aku pribadi, jelas aku butuh strategi dan aku butuh analisis, aku butuh koreksi, aku butuh mengevaluasi setiap konten-konten aku. Nah biasanya kalau aku pribadi, strategi itu adalah yang sudah pasti aku jalani itu adalah aku harus menemukan pakemku tuh di mana. Itu yang paling utama dulu aja deh buat teman-teman konten kreator. Banyak orang-orang yang bilang aku pengen bikin konten kayak Kak Jens, tapi aku nggak bisa make up, tapi aku nggak bisa ngomong, tapi aku nggak bisa nge-review produk, tapi aku nggak punya produk make upnya. Jangan sekedar mau jadi konten kreator hanya ikut-ikutan pengen jadi A, pengen jadi B. Pertama adalah kita harus punya strategi untuk mengetahui siapa diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita mampu. Apa ya potensi saya ya gitu ya, apa ya talentaku ya, nah, ya
pelajari, belajar gitu loh. Dan nggak salah juga untuk misalnya terinspirasi, aku pengen jadi kayak gitu. Oh ya udah pelajari, tapi aku nggak bisa ngomong. Ya udah belajar public speaking, belajar ngomong. Kita harus menemukan dulu pakem kita di mana. Kalau emang kalian mau fokusnya di review by talking, dengan ngomong, review kan jenis review, jenis konten itu kan beda-beda ya guys. Ada yang nge-review nggak ngeliatin mukanya sayang, ya kan? Cuman bentuk-bentuk estetik gitu kan. Terus yang dikasih lihat produk-produknya aja, swatches-nya hanya tangannya dan voice over gitu kan, nggak langsung ngomong kayak gini. Itu juga mungkin kapabilitas kalian mungkin di situ, keahlian kalian mungkin di situ. Jadi kalian harus belajar dan terus menggali. Itu strateginya. Menggali potensi diri, menggali dan mempelajari apa yang bisa kalian tuangkan dalam konten. Once kalian sudah menemukan pakemnya, yang kedua, yang terpenting strateginya adalah konsistensi. Jadi mainkan dulu itu. Oke, ketemu nih pakemnya. Oke, aku bagus di sini. Oke, orang ternyata suka sama kontenku yang bentuknya seperti ini. Ya udah, dikonsistensi aja dulu, diseriusin. Konsisten posting sehari sekali misalnya, atau kalau nggak ada waktu seminggu 3 kali. Pokoknya orang remember your name, remember your content. Oh, konten yang model begini, oh pasti si ini nih, ini si ini nih, username-nya dihafal sampai orang mungkin akan sampai follow kayak gitu ya. Ini dari TikTok juga, dari Alfiza Murdiono. Katanya, Kak ajarin aku dong biar cuan di sosmed. Aduh, ini tuh adalah pertanyaan yang paling aku suka ya. Kenapa? Karena kalangan ibu-ibu rumah tangga nih yang mencoba untuk produktif ya, memanfaatkan sosial media tidak hanya untuk momen rebahan, ya kan? Memanfaatkan sosial media untuk momen produktif sehingga akhirnya menghasilkan. Aku suka banget sharing terkait cuan, ya kan? Gimana caranya nih biar cuan di sosmed? Strategi yang tadi aku jelasin di awal dijalanin. Kalian udah nemuin dulu nih pakemnya. Kalian mau konten apa? Konten masak kah? Konten beauty kah? Konten fashion? Konten parenting kah? Konten otomotif kah? Atau konten hiburan? Atau konten edukasi mungkin? Tentuin dulu mau kemana nih arahnya gitu. Jangan di awal-awal semua diembat gitu kan. Biar biar semuanya banyak nanti yang endorse dari sudut biru, sudut merah, sudut kuning, masuk semua brand gitu. Tidak sayang, ya fokuskan dulu ya mau apa nih, mau yang mana dulu nih yang pengen dijalanin kayak gitu. Jadi cara cuannya itu adalah fokusin dulu. Contoh, aku kasih contoh dari perjalanan aku ya. Misalnya, aku kan nggak tiba-tiba followersku 2,8 juta ya di TikTok sayang. Ya followersnya mulai dari nol ya. Dari nol ya kakak, oke. Di awal itu aku bener-bener mengkonsisteni konten aku yang ternyata viral. Jadi dulu tuh jelas ngonten basicnya dari iseng-iseng. Jadi kayak iseng, ngonten ngasal, apa aja dikontenin, konten random gitu. Sampai akhirnya aku menemukan ritme bahwa oh konten yang begini orang suka nih. Akhirnya dulu aku fokusin ke konten transisi makeup. Jadi before after. Orang suka nih ngelihat dari buluk ke glow up gitu kan. Kayak dari dasteran tiba-tiba cering, cakep gitu kan. Nah aku konsistenin di situ. Lama-kelamaan aku akhirnya setelah konsisten di situ dan orang mulai suka, walaupun tetap naik turun ya, kadang rame, kadang sepi gitu. Tapi lama-lama aku menemukan peluang baru nih dengan dari komen-komen dan insight yang kita dapat dari konten-konten kita. Misalnya ada yang mulai nanya kayak itu lipstiknya apa sih kak, eyeshadownya apa sih kak, dan segala macam. Mulailah aku menjawab pertanyaan dengan mereview produk yang ditanyakan. Gimana cara cuan akhirnya? Dulu itu trik aku adalah aku itu selalu pansos ke brand. Jangan sedih sayang. Saya kan bukan siapa-siapa gitu. Jadi saya harus memperkenalkan diri saya kepada brand-brand supaya mereka notice. Oh ada makhluk bernama Janes CS di TikTok yang bisa mereview produk kan kayak gitu. Caranya gimana? Caper, pansos ya. Produk apa yang lagi rame, brand apa yang lagi rame, brand apa yang lagi viral. Itu yang aku review. Modal nggak? Modal sayang. Saya kan belum dikenal dulu. Jadi ya saya beli aja dulu produknya sendiri. Saya beli dan saya review. Dan saya mention brandnya. Saya tag brandnya. Atau mungkin brandnya punya konten, atau mungkin konten kreator lain ada mereview konten kreator besar nih, ada nge-review brand A, kita stitch, kita review juga produknya. Pokoknya gimana caranya di notice sama brand sampai akhirnya brand aware. Kece nih kayaknya nih, boleh nih kita kirimin produk tapi jangan langsung berharap cuan juga sih.
Karena dulu tuh nggak langsung, walaupun udah di notice bukan berarti orang langsung nanya red card sayang. Enggak, ya kan. Dulu pun aku tuh nerima kok produk-produk gratis, kayak konten-konten gratis tuh aku dengan sukarela. Aku kasih, aku mah ibadah dulu. Jadi kayak brand mau ngirimin produk, coba di review nih, aku kirimin deh lipstickku, nih aku kirimin foundationnya. Oh iya, dengan senang hati aku akan review walaupun tidak dibayar. It's okay guys, ya trust the process ya. Kita nggak bisa langsung pengen tajir say gitu ya, enggak ya, tapi trust the process. It's okay if you think you have to follow the process dengan cara seperti itu. Bagiku, aku pribadi, I'm okay with that. Gue sangat menikmati prosesnya. Aku kasih review gratis. Bahkan believe it or not, sampai detik ini pun aku masih beli produk dan aku review secara gratis. Gak perlu brandnya minta atau segala macam. Kalau emang menurutku produknya bagus, aku review. Aku post di sosial mediaku. Jadi itu caraku gitu ya. Jadi gak apa-apa, yang penting brand notice dulu sampai akhirnya trust itu kebangun. Brand suka dengan konten kita juga trustnya kebangun sama audiens kita, sehingga akhirnya barulah know your value gitu loh, tahu harganya kita gimana. Dan mengetahui harga juga panjang sayang prosesnya. Tahu nggak sih, gue itu sebelum masuk ke tim gue sekarang, di manajemen gue sekarang, kan gue ngasih red card nih, ya kan, nih masuk nih saya nih ke manajemen nih ya. Ya halo saya butuh bantuan, saya butuh tim, terima kasih saya sudah diajak bergabung ke manajemen ini. Oke Kak Jens, boleh lihat red cardnya kakak yang kakak bikin sendiri gitu ya, untuk kita evaluasi. Saya kirimlah red card saya diketawain. Kak Jens, ini Kak Jens ibadah ya, Kak Jens sedekah ya selama ini. Karena gue pribadi tuh bahkan kayak almost a year kayaknya ya, selama gue ngonten dulu itu, I don't know my price, like ya udahlah segitulah gitu ya. Padahal mungkin orang ngeliatnya, ya ampun gila itu penjualannya gede banget loh itu buat brand. Karena bagi gue ya udah, itu rezekinya mereka, ya jatah gue ya gue review produknya, itu yang gue sampaikan, begitu opini gue. Ya kalau emang laris manis laku ya udah rezekinya brand gitu kan. Nah tapi akhirnya lambat laun dipelajari, tim pun membantu menganalisis price yang tepat untuk akunku dan personaku dan segala macam, akhirnya menemukan red card yang tepat sekarang. So kalau kalian bingung kayak aduh gue berapa ya harga diri gue gitu kan, dan segala macam, nggak apa-apa banget minta bantuan profesional, nggak apa-apa banget. Sekarang udah banyak kok KOL specialist. Sekarang tuh job desk di dunia konten tuh banyak banget, nggak hanya PR, agensi, manajemen dan segala macam. Tapi ada yang namanya KOL specialist, ada yang namanya ya orang-orang profesional yang bisa membantu kalian untuk growth, untuk berkembang. Jadi nggak apa-apa untuk nanya atau nanya sama teman-teman konten kreator lain yang mungkin yang sudah lama berkarir dan segala macam, untuk tahu hitung-hitungannya yang pas gimana. Sekalipun kita money oriented, sekalipun kita berharap untuk cuan itu hujan deras bagai badai gitu ya, dulu itu money drop money gitu kan. Tapi tetap bagiku sebagai seorang KOL, sebagai seorang content creator, integritas kita itu yang paling utama sih ya. Jadi pastikan kalian tahu value dan kalian tahu integritas diri kalian di konten kalian. Jangan cuman manis aja demi cuan gitu loh. Sedangkan kalian, apalagi kalau makin lama akun kalian makin besar, kalian punya responsibility dengan audiens kalian. Kalian memberikan pernyataan yang benar nggak? Kalian memberikan review yang jujur nggak? Kalian memberikan konten yang bermanfaat nggak buat yang nonton? Kalian nggak bisa, kalau kalian udah punya akun besar, kalian menyatakan diri kalian sebagai KOL, sebagai key opinion leader, atau sebagai content creator, sebagai influencer, kalian nggak bisa bilang kayak, ya itu siapa suruh? Gue kan gak nyuruh lo beli, gue kan review ya salah audience gue dong, ya salah followers gue dong, ya itu bukan tanggung jawab gue. Gak bisa guys, we have responsibility. You mau dapet cuannya tapi you gak mau jalanin responsibility-nya, itu sorry, bye. Nah, not my type gitu ya. Bagi gua itu ketika akun gua makin gede, gua tuh makin berdoa sama Tuhan. Jaga, jangan sampai ada yang aneh-aneh ini konten, jangan sampai ada mempengaruhi hal buruk, jangan sampai apa, karena gua ngerasa responsibility-nya tuh besar ketika lu punya audiens yang udah semakin besar di akun lo. Jadi tetap jaga integritas, idealisme kalian dalam menjalani karir, cuan pasti akan mengikuti, percaya deh. Apalagi kalau kalian jalanin integritas, kan cuannya bersih, say. Bukan cuan haram. Emang dikira konten kreator nggak ada cuan haram? Ada, say. Cuan haram tuh apa? Ngomong bohong tentang produk, klaim yang palsu, bla 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 bla. Ya,
mohon maaf, cuan haram itu saya. Lebih tenang kita hidup dengan cuan yang bersih, ya kan? So, pastikan kita tetap berintegritas ya. Nah, ini dari Ihsan Muhammad, masih dari TikTok. Jujur suka bingung dan takut kalau viewersnya jelek. Jujur, Ihsan Muhammad tos sama saya juga. Sebenarnya konten cuan ataupun bukan, konten endorsement ataupun bukan, kita orang-orang yang bekerja di dunia konten, orang-orang konten kreator, ketika we post something on social media yang ada di otak kita, rame nggak ya? Viral nggak ya? Rame nggak ya? Pasti ada rasa-rasa itu. Tapi kita harus menjadikan rasa itu sebagai motivasi untuk kita menganalisis konten itu nanti. Misalnya rasa deg-degan itu, rasa takut, aduh takut view-nya jelek. Ternyata bener jelek gitu. Ya jadikan itu sebagai pelajaran analisis. Apa ya yang salah? Gimana ya? Kenapa ya? Oke. Jadi gini loh guys, cara kita menganalisis konten itu ada banyak cara. Ada 2 cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama by system, kedua by yourself. By system adalah gimana? Setiap platform sosial media itu punya sistem analitiknya mereka sendiri. Kalian bisa pelajari dari situ. Your account punya analisisnya sendiri. Kalian bisa cari di analitik. Nggak tahu, kalau di Instagram namanya insight ya. Kalau di TikTok namanya analitik. Kalian bisa melihat dari situ analisis audiens kalian tuh umurnya dari berapa sampai berapa sih, cewek apa cowok. Biasanya mereka megang gadget online di sosial media itu di jam berapa sih followers kalian. Itu ada guys analisisnya secara by system gitu di platform sosial media masing-masing. Jadi kalian bisa pelajari dari situ. Yang kedua adalah kita bisa pelajari by ourselves gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita pilih-pilih aja, lihat mana ya konten yang rame. Kita lihat, oh ini rame ternyata orang suka yang model-model begini. Terus mana konten-konten yang flop viewsnya. Kita bisa pelajari dari situ, kenapa ya? Apa mungkin jam postingnya, walaupun jam posting juga kadang masih misteri ilahi ya. Algoritma tuh memang misteri ilahi ya. Cuman selalu ada yang bisa kita pelajari ya. Terus misalnya entah dari I don't know, quality gambarnya kah, kualitas gambarnya kah, atau mungkin dari segi produknya kah, atau dari segi kontennya, ada yang selalu bisa kita pelajari. Jadi nggak apa-apa takut view-nya jelek, itu wajar. Perasaan itu perasaan yang sangat dan masih dialami. Gue yakin KOL besar ya, big influencer ya, alpha influencer sekalipun kadang masih merasakan kayak anjir jelek ya viewers gue. Kok view algoritmanya segini, itu mungkin masih pasti ada rasa-rasa itu. Cuman bedanya beberapa orang sudah ya meresponnya dengan view yang jelek, meresponnya dengan cara oke, ya udahlah nggak apa-apa. Oke, yang penting gue konsisten dulu ngonten dan segala macam, it's okay. Ada yang respon, aduh jelek view-nya, take down, postnya nanti lagi, ada yang apa, nggak apa-apa. Berjalannya waktu kalian akan belajar, kalian akan learn by experience apa yang harus dilakukan, do's or don't-nya dan segala macam itu bisa kalian pelajari sendiri. So don't worry, it's okay to be afraid ya, it's okay view-nya jelek ya, tapi tetap konsisten ngonten karena suatu saat misalnya ada satu video lo yang viral, guys, kadang-kadang yang lainnya nyusul belakangan ramenya. So pastikan feeds kalian, timeline kalian, feeds-nya itu udah cakep, konsisten. Jadi once ada salah satu video kalian yang viral, orang ngeklik akun kalian, mereka udah bisa lihat, oh konsisten dia ngonten, oh ternyata konten-kontennya menarik, oh ternyata konten-kontennya gini gitu loh. Jangan sekali views-nya jelek langsung berhenti ngonten 2 bulan, 3 bulan, setahun. Lupa orang gitu, jangan. Views-nya jelek, likes-nya sedikit, it's okay, tetap ngonten, tetap konsisten. Karena persiapan viral sayang. Kalau aku prinsipku gitu, ngontenlah untuk persiapan viral. Bukan untuk viral, untuk persiapan viral. Jadi kalau ada salah satu konten kita yang viral, timeline kita, feeds kita udah cakep, ya kan? Karena kita udah konsisten kontennya, kira-kira gitu. Oke guys, segitu dulu aku jawab pertanyaan dari kalian terkait dengan konten kreator. Tulis di kolom komentar pendapat kalian, aku suka banget kalau ada diskusi. Atau kalian bisa komen juga tentang tema apa lagi untuk aku buka Q&A untuk aku jawab pertanyaan apakah terkait skincare, makeup, bebas ya. Thank you so much for watching, see you, bye-bye.